Terjawab sudah kemana putra bungsu Joko Widodo Kaisang Pangarep berlabuh. Kaisang akhirnya memilih PSI dan bukan hanya berlabuh di PSI. Kaisang bahkan langsung didapuk menjadi Ketua Umum PSI. Terjawab sudah kemana putra bungsu Jokowi Kaisang Pangarep berlabuh. Kaisang akhirnya memilih PSI. Bukan hanya berlabuh di PSI, Kaisang bahkan langsung didapuk menjadi Ketua Umum PSI. Karpet merah langsung digelar untuk putra bungsu Jokowi itu. Mas Kaisang ini tentu mewakili sebuah generasi yang semakin penting ke depan karena pada pemilu 2024 nanti hampir 60% pemilih itu adalah para pemilih muda. Jadi inilah yang absen dalam politik Indonesia hari ini. Kita tidak merasa ada satu sosok anak muda yang betul-betul bisa mewakili generasinya untuk memperjuangkan apa-apa yang memang diinginkan oleh anak muda. Jadi ketika ada sosok seperti Mas Kaisang, pertanyaannya justru harus dibalik. Kenapa tidak? Kenapa tidak kita memberi kesempatan kepada anak muda? Jabatan sebagai nahkoda baru PSI sontak mengejutkan banyak kalangan. Posisinya sebagai putra seorang presiden disinyalir menjadi alasannya. Kalau misal PSI harus menjelaskan kepada publik, itu wajar. Karena bagaimanapun juga pertanyaan masyarakat tentu sangat luar biasa. Tentang proses kaderisasi. 2 hari untuk menjadi ketua umum itu sesuatu yang betul-betul di luar kebiasaan. Dan kemudian memang belum ada track record kontribusi dan juga bagaimana proses partisipasi dalam konteks kepartaian. Dan kemudian kalau misal PSI selama ini sebagai partai anak muda menarasikan tentang bagaimana untuk tidak kemudian melanjutkan praktik-praktik politik dinasti, tentang konteks politik patronase, dan kemudian ketika meletakkan Kaisang misalnya di posisi ketua umum, kemudian pertanyaan-pertanyaan itu wajar muncul dari masyarakat. Namun, ada juga yang berpendapat tak perlu terkejut jikalau Kaisang bisa dengan mudahnya menjadi ketua umum partai bernama PSI. Oke lah, katakanlah kalau dalam politik itu kan tidak boleh menaruh telur di keranjang yang sama kan. Nah dalam konteks ini saya melihat kalau Kaisang disimpan di PSI, maka Pak Jokowi akan mencari pelabuhan lain partai yang lebih besar. Dulu saya memiliki cerita ya, punya pengalaman dan dapat informasi, Pak Jokowi ini kan dulu ingin ngambil PDIP, tapi nggak bisa. Dalam struktur ADART nggak bisa, bahwa bukan pemilihan di PDIP itu, tapi pengusulan nama dari bawah. Pasti namanya akan Ibu Mega terus. Tidak benar. Dalam konteks itu saya melihat, nah skema yang dimainkan Pak Jokowi ini tentu membuat PDIP juga gundah gulana. Pertama sudah saya jelaskan dari awal di TV One ya, dari lama, sejak 7 tahun yang lalu saya katakan hubungan Pak Jokowi dengan Bu Mega dengan PDIP kan naik turun, panas adem. Nah, Mas Umam sedang tidak baik-baik saja, betul. Nah dalam konteks ini kalau bicara soal PSI, ya betul. Ini sebenarnya PSI ini partai jelmaan Jokowi. Partai Pak Jokowi. Karena dia tegak lurus. Ya, dibina juga oleh Pak Jokowi. Jadi tidak aneh, tidak heran kalau Kaisang itu menjadi ketua umum PSI. Sejak beberapa hari belakangan, isu masuknya Kaisang ke partai PSI memang membuat ramai perbincangan publik. Sebab, jika Kaisang berlabuh di PSI, itu berarti Kaisang akan berbeda partai dengan ayahnya Jokowi dan kakaknya Gibran yang selama ini berada di PDI Perjuangan. Lalu, apa komentar keluarga Jokowi setelah Kaisang didaulat menjadi ketua umum PSI? Tanya Kaisang ya. Aja dari keluarga gimana Mas tanggapannya Mas? Enggak ada tanggapan. Ya, Pun, makasih. Pun, makasih. Mas Kaisang jadi ketum PSI gimana Mas? Tanya Kaisang ya. Pun, makasih. Tanya Kaisang ya. Urusan PSI tanya ke orang PSI. Ya, Mas sudah komunikasi dengan Mas Kaisang Mas? Urusan PSI tanya ke orang PSI. Enggak, kemarin kan Kaisang mengatakan juga sudah minta restu ke Mas Gibran itu. Ya, urusan PSI itu. Tanya ke orang PSI, tanya Kaisang juga. Nggih, Bon, makasih. Sudah dikasihkan untuk Mas Kaisang, Mas. Yuk, makasih. Nggih. Pemilu dan Pilpres sudah di depan mata dan tinggal menghitung hari. Sebagai nahkoda baru PSI, Kaisang harus bisa membuktikan bahwa PSI tak salah pilih mendaulatnya jadi ketua umum partai. Apalagi katanya anak muda jumlahnya banyak pada pemilu dan Pilpres mendatang. Mampukah Kaisang menjawab tantangan itu? Apakah PSI tidak salah pilih? Kita tunggu saja. Tim TV One mengabarkan.
Diangkat menjadi Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep saat ini menjadi Ketua Umum Partai Politik peserta pemilu yang termuda di usianya yang belum genap 29 tahun. Berikut profil putra ketiga Presiden Joko Widodo ini.